profit $10 sehari ternyata gampang. Tapi katanya mudah. Gampang. Mudah. Apa bedanya? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan masih dengan Teguh lagi-lagi lah. Laginya cukup ya. Di channel YouTube kita bersama, apalagi kalau bukan Nusantara NFC Efek Forex Community. TV. NFC Forex TV. Nusantara Efek Community itu nama komunitas. Iya, maaf. Channelnya NFC Forex TV. Aduh, kena SP saya. Oke. Jadi kita ngomongin profit 10% sehari. Yes. Salah. $10 per hari itu gampang. Mudah. Nggak mau mudah maunya. Ya udah, ini judulnya nanti gampang ganti jadi mudah lah gitu ya. Ini kira-kira tayang sehari ganti dari gampang jadi mudah. Terserah teman-teman. Kalau teman-teman subscribe channel ini mungkin akan ngeliat notif dan akan ngeliat bahwa itu masih gampang. Masih gampang. Tapi nanti setelah itu kalau misalnya baru ya? nontonnya 1 hari kemudian udah jadi mudah. Oh iya, oke. Oke. Maka teman-teman harus langsung ditonton berarti ini. Yes. Apakah kita akan kasih tahu cara profit $10 per hari? Enggak. Terus buat apa dia nonton? Oke. Jadi kita mau bahas tentang apa yang terjadi di masa kita sebelum kita kenal, teman-teman. Kita berasal atau berawal ya? Berasal dari trader yang gue bingung ngomongnya dari mana gue. Dari yang buy no sell no, buy no sell no, ya gitu. Gini. Ngomongin profit dolaran gitu. Soalnya kalau $10 per hari, dulu ada hari di hidup gue di mana itu sangat-sangat gue yakinin bisa dan gampang kayaknya. Dan meyakininya itu adalah meyakini profit setiap hari $10 gitu ya kan? Jadi kayak nggak tahu berapa banyak dari teman-teman yang nonton YouTube ini yang hari ini mungkin masih ngerasa, $10 aja sehari, betul, udah cukup buat hidup. Betul. Karena 150.000 itu untuk makan kita sehari-hari. Mungkin saya, misalnya dulu saya pikir gitu Mas Teguh, sama istri saya, sama anak saya 1, kayaknya cukup. Gitu. Nggak punya pengeluaran yang urgent lain, kita cukuplah dengan 150.000 per hari. Betul. Kan lumayan, 4,5 juta, tapi pasti dapat dari trading. Gitu. Dulu saya punya cita-cita, wah kalau gitu asik nih trading for living, cukup dengan 4-5 juta sebulan, udah. Hari itu mungkin masih kayak berapa tahun yang lalu ya mungkin ya, anggaplah mungkin sekitar 8 tahun yang lalu lah, sekitar 2014-an gitu, 2015. Kalau di-convert ke hari ini mungkin udah kayak punya income 8 jutaan sebulan lah, bayangannya gitu. Jadi kayaknya cukup. Gitu. Berarti kalau dirimu, kejadiannya pernah seperti itu gitu ya? Pernah ngalamin begitu. Oke. Gitu. Kalau aku lain lagi Mas Fadli. Kalau aku punya spreadsheet yang anggapannya gini, profitnya dinaikin setiap harinya. Gitu. Jadi compounding profit gitu. Jadi contoh misalnya dapat 100, jadi ngambilnya persenan aja gitu, persenan tiap hari gitu. Contoh misalnya 1% sehari misalnya. 1% sehari, betul. Kalau misalnya dapat nih $10, berarti kan compounding masuk ke $110. $110 berarti hari itu harus profit 1% lagi, ya jadi 11 gitu. Terus 10%. Dan ternyata mudah mata. Mata nih gitu. Nah, selamat sih 1 hari, 2 hari, 3 hari, kata orang beginner's luck gitu ya. Tapi ya kalau profit kita terima aja dong gitu. Betul. Tapi sangat jarang terjadi ketika benar-benar sampai modalnya balik dan bablas ke profit banyak. Bener. Biasanya modalnya belum balik yang kita WD, NC akunnya. NC udah. Atau ya udah floating minus kan gitu. Atau floating minus besar gitu. Teman-teman gini, sebenarnya kita sebagai trader gitu ya, sebagai manusia yang trading, itu kita perlu sama-sama sepakat dulu bahwa kita memang nggak suka ngaku salah. Kita suka ngelihat transaksi jalan. Betul. Jadi seringkali, bahkan teman-teman yang datang ke seminar, even ke private mentoring kita loh, di NFC gitu ya, ini kan udah very private meeting ya, masih aja gitu. Alasan tradingnya apa? Ya kira-kira, gitu kan. Ditanya sama Mas Angga, Tradingnya berdasarkan apa? Entry-nya berdasarkan apa? Entry-nya berdasarkan apa? Entry itu maksudnya buka posisi gitu ya, open position, OP gitu. Buy atau sell gitu di Forex.
Berdasarkan apa? Ya kira-kira sih Mas gitu kan. Lucky dia. Lu kira-kira. Nah, itu kan sebenarnya terjadi, kita perlu step back dulu nih satu langkah. Kita perlu menerima bahwa itu kebutuhan psikologis memang. Banyak trader di awal bukan untuk profit. Teman-teman pengen ngelihat transaksi. Benar. Ya profit tapi sedih gitu kan. Kalau profit tapi sedih. Kalau loss sedih gitu. Kalau profit happy. Ya gitu aja. Jadi kayak recency bias aja gitu. Satu kali transaksi profit happy. Satu kali transaksi loss sedih gitu. Tapi nggak ada teknik yang konsisten. Gimana mau $10 per hari ini bisa diwujudkan? Benar. Gitu. Ini berkali-kali nih kalau di NFC kan kita selalu bilang tentang risk reward, tentang win rate ini nggak terlalu penting buat kita. Yang penting adalah akunnya bertumbuh apa enggak. In the end of the day, dalam 1 bulan teman-teman profit berapa? Bukan win rate-nya berapa. Benar. Bukan akurasinya berapa gitu. Percuma. Akurasi 99%. Bisa akurasi 90% nih. Teman-teman profit $10, profit $10, profit $10, profit $10. Begitu floating minus sudah $100 didiemin. Percuma 10 kali profit gitu ya. 9 kali profit, 1 kali loss. 9 kali $10, $90 teman-teman dapat. Begitu floating minus sampai $100, teman-teman tetap diemin. Habis itu di cut loss misalnya. Takut besar kan, ya? takut balik gitu. Besar. Atau emang modalnya 100 MC dia, gitu kan. Nggak ada artinya teman-teman profit 90% akurasi. 9 dari 10 transaksi menghasilkan profit, cuma 1 sih yang loss, tapi selesai gitu. Betul. Ini sesuatu yang justru sebenarnya teman-teman perlu gunakan logika. Perlu masuk akal, jangan ngikutin kepengenan gitu loh. Benar. Karena memang itu yang terjadi teman-teman. Saya juga ngalamin. Dulu saya juga ngalamin hal yang sama, teman-teman. Saya juga seneng ngeliat transaksi. Ini kok kayaknya kalau nggak ada yang jalan di MT4 ini aneh gitu ya hari ini. Kayaknya seneng screenshot ini ya? Mas. Seneng screenshot yang floating, lagi running, gitu kan, floating profit semua kan, wah biru semua gitu kan. Kalau misalnya kita punya grup, chartnya di atas gitu. Kalau misalnya kita punya grup trading kan dulu kan masih ngikut grup sana A B C D ya kan, kita ikutan. Gitu. Apa dulu belum ada Telegram sih dulu. Nah itu seneng gitu dipanggil mantap, selamat ya profitnya apa, pakai teknik apa gitu kan. Ah biasa aja merendah merendah. merendah tapi dihitung ini yang kira-kira bilang mantap berapa ya gitu. Enggak sok merendah padahal memang nggak bisa gitu kan. Ya itu kita ngalamin ya. Mas Fadi juga ngalamin. Gitu. Saya juga ngalamin teman-teman. Sampai akhirnya saya capek. Betul. Akhirnya saya ngerasa kesel sendiri gitu loh. Ini kenapa nggak habis-habis gitu. Ngelakuinnya panjang banget. Saya kesal sendiri teman-teman. Teman-teman belum ngalamin itu, akan ngalamin gitu kalau masih pakai cara yang sama. Iya. Saya kesel. Malahan bisa jadi profit kayak dikumpulin, dikit-dikit dikumpulin, seneng gitu. Ya. Begitu floating minus ditahan. Aduh. Giliran cut loss kok gede banget. Alah, kehajar sama news terus lossnya gede gitu. Aduh. Kayak semua yang saya udah perawat dikit-dikit sia-sia gitu. Nah, itu terjadi teman-teman. Sampai akhirnya saya menemukan unfilled order ini nih yang teman-teman bisa lihat di ratusan video yang udah pernah kita bahas di masa lalu. Unfilled order ini yang akhirnya merubah cara pandang saya luar biasa terhadap market, terhadap gitu. Industri forex ya. Di situ baru teman-teman bisa lebih pasti bertumbuh akunnya. Kalau buat saya sih begitu. Betul. Gitu. Kalau saya, nah sekarang karena saya udah kenal dengan supply and demand gitu, Mas Fadli ya. Jadi profit $10 itu bukan berpikir tentang cara profit setiap hari $10 itu seperti apa. Gitu. Ya. Tapi memanage uang $10 ini, meresikukan uang $10 ini untuk mendapatkan reward yang lebih besar daripada $10. Contoh. Gitu. Contoh misalnya, aku resikukan contoh trading di GBP JPY. Okay. Karena aku udah tahu tempat supply-nya di mana, tempat ngejualnya di mana, tempat belinya di mana. Aku mau beli di daerah sini. Di daerah sini, di area ini, aku beli dengan resiko $10. Resiko gitu ya. $10 itu berarti dari harga kita rencana transaksi. Betul, sampai ke SL. Rencana buy dan sampai ke SL. Pasang stop loss berarti. Kalau misalnya dia loss, kita hilangnya $10. Nah, itu dia rencananya kan. Resikonya $10, kita mau ngambil taking profitnya berarti lebih besar daripada $10. Betul. 10, 20, 30.
Rata-rata sih kita ngambilnya ke 30. 30, 1:3. Jadi Nah, 1 itu kali namanya resiko, 3 kali profit. 1:3. Satunya adalah $10, tiganya adalah $30 yang tadi. 30 dolar yang tadi. Betul. Jadi kalau kita ngitung jumlah pips, misalnya nih lebar areanya 30 pips. Yes. Kalau SL itu hilang $10. Tapi kalau profit, teman-teman dapetin 90 pips, which is jadi $30 kalau diduitin. Betul. Nah, ini yang sehat menurut saya. Karena tetap teman-teman nggak ada indikator, nggak ada teknik, nggak ada cara yang memastikan teman-teman 100% profit di 1000 transaksi gitu. Nggak akan ada. Pada akhirnya tetap ada hari di mana kita punya kesalahan. Di mana market memang beda arah sama kita. Gitu. Tapi kalau kita salah arah, kalau bisa hilangnya dikit. Hilang sedikit, Nah, benar. kalau kita bener, dapatnya harusnya banyak. Kenapa? Karena kita mungkin salah lebih dari sekali. Itu dulu yang perlu diterima, teman-teman. Benar. Jadi nggak ada tuh, teman-teman perlu punya profit yang kalau dalam 10 minimal 8 mas, baru saya akan tertarik sama tekniknya. Belum tentu ada yang kayak gitu. Itu too good to be true, teman-teman. Tapi kalau teman-teman loss 5 kali misalnya, profit 5 kali, kelihatannya BEP. Tapi kalau lossnya cuma $50 tadi, kalau loss 5 kali, tapi ternyata profitnya 5 kali transaksi kali $30, kan teman-teman $150. Dikurangin lossnya 50 masih profit 100. Gitu. Nah, langsung berubah cara pandang kita terhadap teman-teman akan korek. Oh iya, berarti kan hidupnya juga jadi lebih tenang, Mas Teguh. Nggak harus di transaksi, nggak harus yang ini nih harus profit gitu, enggak. Kekhawatirannya tuh enggak, kenapa? Yeah. Kalau kita ngelihat floating profit, terus minus lagi, profit, minus lagi, akhirnya profit dikit di-cut. Kenapa? Karena itu tuh kayak kita tuh naro harga diri kita di transaksi itu sebetulnya. Kayak kita nggak mau ngaku kalah. Nggak mungkin, masa sih? Takut merahnya masuk history gitu kan. Kalau bisa ya $1, dah nggak apa-apa, ambil dulu gitu. Padahal di transaksi itu bisa $10 hari itu dapatnya. Nah ini yang kadang-kadang bikin kebalikan arah secara psikologis kebutuhannya. Kalau misalnya para senior, para mentor, para instruktur kita kan bilang cut the loss first and let the profit run. Tapi yang terjadi sama para trader pemula, termasuk saya dulu, Mas Teguh juga mungkin ngalamin kebalikannya. Cut the profit first supaya masuk kantong dulu, takut hilang gitu kan. And let the loss run. Didoain. Tapi floating minus mudah-mudahan balik gitu kan. Iya benar-benar. Ada sempat orang yang mentor aku juga, mentor dulu ya, yang nyaranin kayak gitu. Udah yang merah mah nanti juga akan juga biru lagi gitu ya kan. Iya. Tahu kalau aku ada mata nih gitu. Ngaruh namanya cocot gitu. Kayak teman-teman ya. Nggak bisa. Ada hari teman-teman salah, tetap akuin salah teman-teman. Mostly tetap balik Mas. Yes, mostly itu mau 99 banding 1, tapi karena 1 ini teman-teman MC percuma, teman-teman ditendang keluar dari permainan. Percuma. Mendingan teman-teman cut the loss first. Kalau profit sejauh mungkin. Tapi gatal Mas. Nah, kalau video kemarin saya bilang suruh garuk gitu kan. Nah, kalau gatal ya garuk. Ini dibiarin sampai TP. Sepertinya itu jadi kalimat psikologi yang buruk ya untuk teman-teman trader yang kalimatnya yang suatu saat harga akan kembali lagi. Kenapa? Karena mereka akan tertanam di mindset mereka gitu ya. Jadinya akan bertahan. Sebenarnya gini Mas Teguh. Kembali lagi kok. Gitu. Saya setuju. Harga mungkin akan kembali lagi. Betul. Walaupun 99% kemungkinannya, tetap ingat kita sama-sama setuju tidak 100% teman-teman. Itu aja. Apa misalnya komoditi nih, gold 10 tahun yang lalu sama ini, hari ini pasti mahal hari ini Mas. Saya setuju. Kalau teman-teman tradingnya di time frame weekly atau time frame daily. Gitu. Kalau tradingnya di M5, di M1, di M15, tetap aja chartnya terbang dan jatuh itu setiap hari teman-teman. Nggak ada hubungannya teman-teman buy, terus berharap harga pasti naik. Pasti dia akan ada dropnya dulu, bisa ribuan pips, bisa. Gitu. Kalau teman-teman chartingnya di weekly, di daily, teman-teman ngelihat chart yang jauh lebih gede, punya balance yang jauh lebih banyak, resiko transaksinya teman-teman bisa sampai $1.000 misalnya sekali SL gitu, mungkin harga goldnya balik, entah 3 tahun lagi misalnya. Entah minggu depan kita nggak tahu. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu yang diajarkan sama semua instruktur trading menurut saya. Itu jadinya long term investor. Teman-teman beli emas dan nunggu harga naik baru dijual. Bukan trading. Dan perlu bijak juga, itu berarti tidak bisa dilakukan sama kita trader retail yang cuman ratusan dolar gitu. Kita berharap harga akan kembali, ternyata udah kehabisan duluan sama margin kan gitu ya. Yes.
ketahanan kita. Apalagi kita pakai leverage yang tinggi, ya kan? Jadi bagus. Jadi perlu kebijakan ya. Setiap kebijakan yang ada dikutip sama quote-quote trading gitu ya kan. Nah, itu kan. Itu perlu hati-hati. Ya, karena bisa jadi itu rules yang bullshit. Ya, kalau kata Pak Tung, omong kosong tai kebo katanya gitu. Karena yang ngajarnya Tony Robbins bilangnya bullshit. Nyampe sini tai kebo. Jadi hati-hati sama aturan main trading yang kelihatannya masuk akal, keren atau layak dihormati, kayak jargon-jargon kayak gitu. Betul. Kayak harga akan balik pada akhirnya gitu ya. Kita tahan aja, nanti juga biru lagi gitu. Ambil aja dulu, takutnya nanti jadi minus. Kelihatannya bijak, tapi teman-teman tetap tidak bijak sama akunnya, sama balance kita. Lihat aja lah gitu ya. Buka akunnya teman-teman, lihat apakah akunnya bertumbuh. Ingat nih teman-teman, kalau teman-teman profit dan sepanjang tahun teman-teman profit, teman-teman nggak perlu dengerin orang lain. Jalan aja terus, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman hari ini masih struggle, akunnya belum bertumbuh, apalagi 2022 ini masih ngalamin margin call, MC, loss gede misalnya, kayak gitu-gitu, ikutin saran kita deh. Teman-teman perhatikan risk versus reward-nya. Yang kalau hilang 10, kalau dapat minimal $10 tadi, supaya kalau sehari satu transaksi dapat kok. Betul. $10. Itu long term jadinya. Iya. Kita sehari satu transaksi aja lu rata-rata, Mas Teguh. Hari ini loss 10, besok loss 10, besok profit 9, langsung 30 misalnya. Itu 30 ngebayar 20 yang tadi loss lu. Walaupun salah 2 kali, cuma bener sekali. Itu yang sehat menurut saya. Jadi nggak apa-apa kayak gini, tapi jumlah balance-nya meningkat dari hari ke hari, cuman nggak lurus. Gitu. Ada kalanya kita kena drawdown sedikit, naik lagi. Kena drawdown sedikit, naik lagi. Koreksi. Kayak kan chart juga kayak gitu. Chart juga kayak gitu kan. Nggak kayak Brexit kan panjang gitu. Kayak Sunton gitu kan, cus gitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi ya membumi lah. Apa adanya aja. Teman-teman terima dulu bahwa oh iya memang kebutuhan psikologis manusia itu pengen selalu dihargai, pengen selalu diakui. Kadang-kadang keakuan kita yang justru menjebak kita jadi memastikan pengen profit padahal nggak harus gitu ya. Kadang-kadang loss ya biasalah, ini bagian dari bisnis kok. Namanya juga trader, kadang salah, kadang bener. Pertanyaannya kalau salah loss berapa, kalau bener profitnya berapa? Gitu. Betul. Jadi berhenti percaya sama teknik trading yang akurasinya tinggi, yang win rate-nya di atas 80, 90, 95% gitu-gitu. Menurut saya teman-teman perlu berhenti diskusinya sampai di situ, berpikirlah lebih sehat ke arah berapa resiko yang teman-teman resikokan dalam jumlah dolar atau dalam jumlah pips misalnya, berbanding berapa profit yang teman-teman targetin dalam jumlah dolar atau dalam jumlah profit. Minimal sama deh, 1:1 aja udah oke lah, bisa diterima. Bisa. Gitu. Yang penting kan konsisten. Yang penting konsisten. Kalau memang salah arah kan tinggal dibalik gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman loss atau profit bahkan tapi tetap nggak tahu next transaction harus ngapain, berarti kan teman-teman nggak dapat apa-apa dari yang kemarin. Nggak dapat pelajaran apapun. Gitu. Oke. Oke, itu aja. Mungkin teman-teman udah ada tukang esnya datang. Kita lanjut ngopi lagi di sini, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kita akan Sorry. Yang lanjut ngopi siapa? Kita nggak ngopi. Itu jus. Ini jeruk, cuman dirimu yang ngopi. Sampai ketemu di YouTube NFC lagi. Bye bye.